Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang saya ambil dalam Ayub 42 ayat 5. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, tema yang saya bawakan adalah Experience and Know God Personally. Mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Saudara, salah satu pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan adalah, kalau Tuhan ada, kenapa harus ada masalah dalam hidup kita? Pertanyaan atau keluhan seperti itu mungkin pernah, paling tidak satu kali muncul dalam pikiran kita. Dan yang paling sering disalahkan ketika kita memiliki masalah, yaitu Tuhan ya saudara. Saat kita memiliki masalah, kita salahkan Tuhan. Padahal Tuhan punya alasan untuk mengizinkan masalah tersebut terjadi dalam hidup kita. Mari kita buka dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, saudara, ada beberapa alasan mengapa masalah itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah free will, kehendak kita sendiri. Terkadang masalah itu terjadi karena apa yang telah kita lakukan, karena apa yang telah kita perbuat sendiri ya saudara. Tuhan telah memberikan semua yang terbaik bagi kita ketika kita berjalan dalam Tuhan. Semuanya sudah di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tinggal bagaimana kita mengolahnya ya saudara. Dan yang kedua itu mengandalkan Allah, bukan diri sendiri. Saudara, Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kita sendiri dalam setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ada dua level iman orang percaya. Yang pertama, level iman mengalami berkat Tuhan. Dan yang kedua adalah level iman mengalami Tuhan. Apa sih maksud dari berkat Tuhan dan mengalami Tuhan itu? Ini adalah dua hal yang berbeda. Yang pertama, mengalami berkat Tuhan berarti menerima berkat Tuhan tanpa mengenal pribadi Tuhan. Dan yang kedua, mengalami Tuhan berarti mengalami pribadinya Tuhan, sehingga kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, di manakah level iman saudara sekarang? Apakah level iman saudara di mengalami Tuhan atau mengalami berkat-berkat Tuhan? Di dalam Ayub 42 ayat 5 ini diceritakan bahwa Ayub dalam kehidupannya sebelum dia diizinkan oleh Tuhan, Ayub mengalami penderitaan. Ayub adalah orang yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Dia diberkati melalui berkat-berkat jasmaninya. Ayub diberkati melalui materi-materi yang luar biasa. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum Ayub sampai ke tahap pengenalan akan Tuhan, dia hanya mendengarkan tentang Tuhan dari orang lain. Artinya ada proses yang Ayub alami, yang harus Ayub lalui sampai ke tahap pengenalan akan Tuhan, yaitu tahap mengalami masalah. Nah saudara, saat ini kita melewati masalah bersama Tuhan. Kita akan memperoleh pengenalan akan Tuhan secara pribadi seperti Ayub saudara. Bukan hanya pernah mendengar kata orang bahwa Yesus itu baik, bahkan kita sendiri juga merasakan kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Contohnya ya saudara, saya memiliki masalah dalam pekerjaan saya. Saya melawan diri saya saudara. Kesalahan tersebut saya lakukan tanpa sengaja. Tapi ketika saya melakukan masalah tersebut, semua orang memandang saya bahwa saya yang salah ya saudara. Nah, ingat ya saudara, tidak ada rancangan Tuhan yang pernah gagal. Jadi tetaplah berjalan bersama Yesus saat kita mengalami masalah.
Ada 3 hal yang kita butuhkan saat kita mengalami masalah. Yang pertama, friend, sahabat. Ya saudara, kita butuh sahabat yang menerima kita apa adanya, yaitu Tuhan. Seperti masalah saya, saudara, ketika saya mengalami masalah tersebut, tidak ada seorang teman pun yang datang kepada saya. Ya saudara, ketika saya terpaku seperti ini, ya saudara, tidak ada yang satupun yang datang pada saya. Bahkan teman saya yang sudah saya percayai memburukkan saya di belakang saya. Dan yang kedua itu faith, iman percaya. Kita harus mempunyai iman bahwa kita dapat melewati permasalahan kita dan semuanya akan baik-baik saja di dalam Tuhan, saudara. Nah, ketika saya mengalami masalah tersebut, hari demi hari saya jalani masalah tersebut. Tapi pada saat hari pertama semuanya masih berjalan baik, masih baik ya saudara. Tapi hari kedua masalah tersebut semakin besar. Ketika semakin hari semakin rumit ya saudara. Masalah tersebut sampai ke bos ya saudara. Sampai bos yang sudah mempercaya saya, dari yang dulunya sudah mempercayai saya, saat ini sudah tidak mempercayai saya lagi ketika saya melakukan satu kesalahan. Bahkan orang-orang di sekitar saya juga seperti itu saudara, tidak mempercayai saya juga ya saudara. Nah, dan yang ketiga adalah fun, sukacita. Saudara, jangan pernah kita hadapi masalah kita dalam keadaan tertekan. Hadapilah masalah kita itu dalam keadaan sukacita. Nah, disitulah ya saudara, hari demi hari saya melakukan pekerjaan saya tidak memandang orang-orang di sekitar saya lagi ya saudara. Saya melakukan pekerjaan saya seperti biasa tanpa mendengarkan kata-kata orang lain ya saudara. Bahkan ketika saya berbicara pun orang sudah tidak mempercayai saya lagi ya saudara. Nah, saya pada saat masalah tersebut saya datang di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tegur saya saudara. Tuhan katakan, kamu harus melakukan yang terbaik. Ketika kamu sudah mengetahui mereka, kamu harus lebih dewasa lagi dari mereka ya saudara. Nah, saat kita memiliki masalah, kita tidak akan pernah takut ketika kita berjalan dalam Tuhan ya saudara. Untuk itu, dalam ayat firman Tuhan ini, janganlah pernah takut dalam setiap masalah yang kita hadapi, karena Tuhan selalu ada dalam setiap masalah yang kamu hadapi ya saudara. Demikian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.